Sampurasun, kumaha kabarna daramang tepang deui dina KBM Daring Basa Sunda kelas 10 sareng Burida. Dinten ayeuna urang ngabahas materi anu enggal ya. Hari ini kita akan membahas materi yang baru. Materi kedua yaitu dongeng. Dongeng. Naon sih ari dongeng teh? Dongeng mangrupa carita rekaan ya, cerita buatan yang dikarang dalam bahasa lancaran dan menyebarnya secara lisan. Itu pengertian dongeng. Ciri-ciri dongeng. Sumebarna secara lisan ya, tersebarnya secara lisan. Kalau zaman dulu kan cerita dari mulut ke mulut. Terus anonim, jadi tidak diketahui siapa penulisnya. Tuluy ngagunakeun bahasa lancaran. Bahasa lancaran ini dalam bahasa Sunda itu maksudnya kan kalau di tulisan bahasa Sunda aya bahasa lancaran, aya anu ugeran. Kalau ugeran itu ada aturan-aturannya. Kalau lancaran itu bebas gitu. Karena ini bentuknya prosa cerita, jadi nggak kayak puisi ada aturannya. Terus mangrupa carita rekaan ya, cerita buatan yang biasanya memiliki unsur pamohalan. Jadi ada hal yang mustahil gitu, tidak mungkin terjadi. Jadi kalau didongeng itu terjadi gitu, nggak masuk akal. Tuluy anu pamungkas wangunna pondok, jadi bentuknya pendek cerita dongeng ini. Unsur intrinsik dongeng sama seperti karya-karya sastra lainnya, tulisan lainnya pasti ada unsur intrinsik. Nu kahiji aya jejer, tema ya, tema. Tuluy aya latar atau setting. Latar ini ada 3, ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Terus aya palaku, palaku itu tokoh. Tuluy aya oge galur, ya ada juga alur. Anu pamungkas aya amanat. Papasingan dongeng, jenis-jenis dongeng pembagiannya. Ini ada fabel, dongeng tentang hewan, sasatoan. Aya parabel, dongeng jalma biasa. Beda fabel sama parabel. Kalau fabel dongeng tentang hewan, misalnya sakadang kuya sakadang peucang, sakadang kuya sakadang monyet, sireum jeung gajah, misalnya gitu. Gagak jadi heulang. Parabel dongeng jalma biasa, sikabayan, contohnya gitu kan. Terus aya oge legenda, dongeng sasakala. Sasakala tangkuban parahu. Sasakala itu asal usul terjadinya suatu tempat atau suatu kejadian. Kan sasakala situ bagendit. Aya oge dongeng sage atau dongeng babat. Ya, cerita tentang kejadian atau seseorang, biasanya ada hubungan dengan sejarah juga. Terus aya mite atau dongeng kepercayaan. Biasanya ini hal-hal gaib itu ada dalam ceritanya, misalnya contohnya Nyi Roro Kidul gitu kan. Terus kalau yang tadi sage dongeng babat, ini yang digambar contohnya Prabu Siliwangi misalnya gitu. Nah, cekap dinten ayeuna mung sakitu materi anu didugikeun. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mugia urang sadayana salaos paparing kesehatan. Di bumi wae nya tong ka mana-mana. Oke, jangan lupa diisi presensinya ya, dan untuk dari sekarang ke depannya setiap ada materi yang Ibu sampaikan lewat video, mudah-mudahan tetap kalian catat di buku bahasa Sundanya masing-masing ya. Jangan sampai nggak ada catatan. Jadi nanti kalau misalnya kita ketemu, udah ada materi di bukunya. Lagu jangan lupa dicatat. Yang kemarin tugas dicatat.
Jadi kalau kita ketemu lagi, ibu mau lihat bukunya, mau dinilai catatannya bisa gitu. Atau nanti kita nyanyi lagu bahasa Sunda yang kemarin udah dibahas, udah disampaikan, coba dihafalin, nanti kita nyanyi bareng-bareng. Itunya, atur nuhun karena perhatosanana.